Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Rizky Pangindoman dengan NIM 124130153. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang sudah saya buat tentang analisa algoritma dan perbandingan. Analisa algoritma bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi suatu algoritma dalam menyelesaikan masalah. Fokus utama dalam analisa ini adalah kompleksitas waktu atau TM, yaitu bagaimana pertumbuhan waktu eksekusi program seiring dengan bertambahnya ukuran input. Pada presentasi ini dilakukan perbandingan antara algoritma greedy, divide and conquer, dan brute force. Pengantar analisa algoritma. Analisa algoritma digunakan untuk membandingkan performa beberapa algoritma dalam menyelesaikan masalah yang sama. Pengukuran efisiensi dilakukan menggunakan notasi Big O yang menggambarkan kompleksitas waktu secara teoritis. Dengan analisa ini dapat ditentukan algoritma yang lebih efisien dan sesuai untuk digunakan. Permasalahan yang dianalisis terdiri dari dua masalah utama, yaitu yang pertama integer knapsack dan perpangkatan. Kedua permasalahan tersebut diselesaikan dengan pendekatan algoritma yang berbeda untuk melihat perbedaan efisiensi dan waktu eksekusi yang dihasilkan. Permasalahan pada case pertama atau min-max adalah instruksi untuk menemukan nilai minimum dan maksimum dalam sebuah larik yang berisi beberapa elemen angka. Penyelesaian dilakukan menggunakan pendekatan divide and conquer, di mana larik dibagi menjadi dua bagian secara berulang hingga mencapai unit terkecil. Pada setiap subbagian dilakukan perbandingan secara rekursif sebelum hasilnya digabungkan kembali menjadi hasil akhir. Permasalahan pada case kedua yaitu integer knapsack bertujuan untuk menentukan kombinasi barang yang dapat dimasukkan ke dalam tas dengan kapasitas terbatas sehingga menghasilkan total profit maksimum. Algoritma greedy digunakan dengan memilih barang berdasarkan rasio profit terhadap berat terbesar. Barang diurutkan berdasarkan rasio tersebut dan dimasukkan ke dalam tas selama kapasitas masih mencukupi. Pendekatan ini efisien, namun keputusan yang diambil bersifat lokal sehingga tidak terlalu menjamin solusi paling optimal. Pada case 3A, permasalahan perpangkatan diselesaikan menggunakan metode divide and conquer. Perhitungan pangkat dilakukan dengan membagi nilai pangkat menjadi dua bagian secara rekursif hingga mencapai kondisi dasar. Hasil dari submasalah kemudian digabungkan kembali untuk memperoleh hasil akhir, sehingga jumlah operasi yang dilakukan menjadi lebih sedikit dan waktu eksekusi menjadi lebih efisien. Pada case 3B, perhitungan perpangkatan dilakukan menggunakan pendekatan brute force. Nilai pangkat dihitung dengan cara mengalihkan bilangan dasar secara berulang sebanyak nilai pangkat yang diberikan. Metode ini sederhana dan mudah dipahami, namun membutuhkan waktu eksekusi yang lebih lama ketika nilai pangkat semakin besar. Perbandingan kompleksitas berdasarkan analisa kompleksitas waktu, algoritma greedy memiliki kompleksitas O(n) log n pada masalah integer knapsack, sedangkan brute force memiliki kompleksitas O(n)(2n). Pada masalah perpangkatan, divide and conquer memiliki kompleksitas O log n, sementara brute force memiliki kompleksitas O(n). Hal ini menunjukkan perbedaan efisiensi yang signifikan antar algoritma. Pada implementasi GDB online pada case pertama, program pada case pertama digunakan untuk menentukan nilai minimum dan maksimum dalam sebuah array menggunakan pendekatan divide and conquer. Program bekerja dengan cara membagi array menjadi dua bagian secara rekursif hingga tersisa satu elemen. Pada kondisi dasar, jika hanya terdapat satu elemen, maka nilai minimum dan maksimum adalah elemen tersebut. Jika terdapat dua elemen, program akan membandingkannya secara langsung. Setelah itu, hasil minimum dan maksimum dari masing-masing subarray digabungkan dengan cara membandingkan nilai minimum dari kedua bagian dan nilai maksimum dari kedua bagian. Pada program case kedua ini menyelesaikan permasalahan integer knapsack menggunakan algoritma greedy. Program menerima input berupa berat dan profit dari setiap barang serta kapasitas maksimum tas. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung rasio profit terhadap berat untuk setiap barang. Barang kemudian diurutkan berdasarkan rasio tersebut dari yang terbesar
ke yang terkecil. Setelah proses pengurutan, program akan memasukkan barang ke dalam tas selama kapasitas masih mencukupi. Total profit akan terus ditambah setiap kali barang berhasil dimasukkan. Algoritma ini bekerja dengan cepat dan sederhana, namun karena bersifat greedy atau memilih keputusan lokal terbaik, hasil yang diperoleh belum tentu merupakan solusi global paling optimal. Pada case 3A dan 3B, yang dimana program pada case 3A menghitung nilai perpangkatan menggunakan pendekatan divide and conquer. Program bekerja dengan membagi perhitungan pangkat menjadi submasalah yang lebih kecil. Jika nilai pangkat sama dengan 0, maka hasilnya adalah 1 sebagai kondisi dasar. Jika pangkat bernilai genap, program akan memanggil fungsi secara rekursif dengan pangkat dibagi 2, kemudian mengalihkan hasilnya dengan dirinya sendiri. Jika pangkat bernilai ganjil, hasil perkalian tersebut dikalikan kembali dengan bilangan dasar. Pendekatan ini sangat efisien karena jumlah operasi perkalian berkurang secara signifikan dibandingkan metode konvensional. Pada program case 3B ini menghitung nilai perpangkatan menggunakan metode brute force. Program melakukan perhitungan dengan cara mengalihkan bilangan dasar secara berulang sebanyak nilai pangkat yang diberikan. Proses dimulai dari nilai awal 1, kemudian dikalikan dengan bilangan dasar secara bertahap hingga mencapai pangkat yang diinginkan. Metode ini mudah dipahami dan diimplementasikan, namun memiliki kelemahan pada efisiensi waktu. Semakin besar nilai pangkat, semakin banyak operasi perkalian yang dilakukan, sehingga waktu eksekusi program menjadi lebih lama dibandingkan metode divide and conquer. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemilihan algoritma sangat berpengaruh terhadap efisiensi program. Algoritma greedy dan divide and conquer lebih cocok digunakan untuk data berukuran besar, sedangkan brute force hanya efektif untuk data berukuran kecil karena kompleksitas waktunya yang tinggi. Sekian dan terima kasih.